Oke, ini saya ada tantangan ya, mungkin mohon maaf sebelumnya kalau mungkin konten saya ini ada WA dari seseorang dan mungkin nggak saya sebutkan dia siapa dan dari mana. Cuma ada WA tadi siang selagi saya tidur istirahat, karena kecapean juga, kondisi badan lagi nggak sehat, saya paksakan kerja cari keringat. Tiba-tiba ada WA nih. Nah, WA-nya begini: selamat siang Pak Widi, saya ini dari daerah ini. Nah, mohon maaf, saya dari daerahnya itu nggak saya sebutkan. Terus terang saya sedikit tersinggung dengan beberapa konten Anda yang terlalu vulgar dalam menyindir saya. Nah, ini nih, saya nggak pernah nyindir seseorang dalam konten saya. Dan ini lanjut nih, beberapa konten Anda menyinggung saya walaupun Anda tidak menyebut nama saya, tapi jelas konten Anda menyindir saya. Kalau memang benar menurut Anda zat tanin dalam penggunaan mulsa sabut kelapa seperti konten Anda tidak berbahaya, maksudnya zat tanin seperti pada konten Anda, zat tanin itu tidak berbahaya mungkin maksudnya. Coba dibuktikan, gunakan sabut kelapa tanpa fermentasi pada kebun baru Anda. Dan jika vanili Anda bisa tumbuh normal, saya buat, maksudnya saya buat klarifikasi dalam konten saya bahwa saya yang salah dalam memberikan tutorial. Nah, ini nih ini sedikit saya jelaskan. Kalau memang terlalu vulgar ya mohon maaf, tapi tujuan konten saya itu tidak menyindir ke siapapun, ke manapun, ke channel manapun, ke orang siapapun, itu tidak. Inilah cara saya untuk membuat konten. Tapi maaf, saya bukan seorang YouTuber ya. Kalau saya seorang YouTuber, saya mengharapkan gaji dari YouTube, saya sudah ganti konten, bukan lagi konten di Vanili. Karena apa? Vanili ini penontonnya tidak banyak. Kalau memang saya mengharapkan gaji dari YouTube, saya sudah ganti konten yang ramai, dan saya mungkin sudah dapat gaji besar dari YouTube. Jadi buat apa saya nyindir-nyindir ke channel-channel lain atau ke orang lain? Jadi mohon maaf yang merasa tersinggung. Ini bukan tujuan saya untuk menyinggung Anda. Nah, jadi gini, ini tantangan buat saya. Sebentar, mana? Jelas konten Anda menurut saya. Nah, kalau memang benar menurut Anda zat tanin dalam penggunaan mulsa sabut kelapa seperti di konten Anda tidak berbahaya, coba buktikan, gunakan sabut kelapa pada tanaman Anda tanpa difermentasi di kebun baru yang sekarang Anda kelola. Nah, karena saya ditantang, saya paling suka tantangan-tantangan seperti ini. Cuma ini saya hanya membuktikan, bukan menjawab dari tantangan, tapi saya buktikan yang Anda suruh, yang Anda bilang akan saya buktikan. Ini rencana kebun yang baru ini bukan menggunakan sabut kelapa mentah seperti ini, tapi karena saya ada tantangan, baik saya akan lakukan tantangan Anda. Saya akan menggunakan sabut kelapa yang mentah yang baru dikupas tanpa difermentasi. Ini akan saya gunakan di lahan ini keseluruhan. Mohon maaf, ini lahan gak seberapa luas, hanya sekitar mungkin 1000 batang. Ini akan saya gunakan semua mulsa dari sabut kelapa yang memang masih mentah tanpa pengolahan dan baru dikupas. Ini mohon maaf, jangan fokus ke muka dekil, kumel, indek kumel. Muka jelek baru mandi, baru cuci muka langsung ke kebun. Nih, sabut kelapa sudah saya siapkan semua, karena ini saya memenuhi keinginan atau suruhan dari WA. Bisa dibilang menjawab tantangan, tapi saya tujuan bukan untuk menjawab tantangan, tapi saya untuk membuktikan apa yang Anda bilang. Dan karena memang saya konten-konten selama ini terlalu vulgar, itu menurut Anda boleh Anda bilang seperti itu, tapi saya tidak merasa menyindir orang lain. Dan ini untuk baris pertama memang sudah saya pasang karena ada sisa dari sabut kelapa yang memang sudah saya gunakan sebagai mulsa sebelumnya.
Ini yang di baris pertama tidak akan saya rubah, tetap menggunakan mulsa sabut kelapa yang ini. Tapi di baris kedua dan selanjutnya akan saya gunakan sabut kelapa mentah. Sabut kelapa mentah yang semuanya baru dikupas. Seperti ini. Nih ya. Sabut kelapanya masih mentah semua. Ini posisi gerimis, saya nggak peduli. Waktu badan masih sakit juga saya. Oke, biar saya gerimis-gerimisan demi membuktikan apa yang telah Anda bilang ke saya tadi. Nih ya. Dan di belakang, kebetulan di lokasi saya juga banyak kebun kelapa, banyak pohon kelapa, jadi saya bisa menggunakan sabut kelapa yang ada di lahan. Ini ke belakang sana, ini akan saya pakai mulsa seperti ini semua. Dan tantangannya adalah jika vanili Anda tetap tumbuh dengan baik, saya akan beri klarifikasi dalam konten saya bahwa saya yang salah memberikan tutorial dalam kata-katanya tadi. Saya tidak memerlukan itu dan saya hanya cukup membuktikan dan tidak perlu Anda melakukan apapun dalam konten Anda. Silakan Anda lanjutkan berkreasi jadi konten kreator untuk jadi YouTuber. Silakan, saya tidak perlu klarifikasi dan lain sebagainya. Saya hanya cukup membuktikan ini. Dan ikuti terus untuk perkembangannya nanti seperti apa. Kalau memang saya yang salah atau dalam pembuktian ini nanti salah, vanili saya tidak bisa tumbuh dengan baik dengan menggunakan mulsa dari sabut kelapa yang masih mentah tanpa difermentasi, saya akan tutup channel saya sesegera mungkin, secepat mungkin. Kalau sudah terbukti bahwa tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan bagus karena menggunakan sabut kelapa yang masih baru. Oke, jadi mungkin itu cukup jawaban dari saya mengenai tantangan yang ada di WA untuk Anda yang tidak saya sebutkan nama dan alamatnya. Ini tanam baru 2 hari sekarang. Kalau yang ini sudah 10 hari lebih karena saya tanam di baris pertama ini saya tanam tanggal 1 September. Yang ini baru menyusul kemarin. Yang ini baru 2 hari kita tanam. Oke, jadi cukup seperti itu jawaban dari saya untuk tantangan Anda tadi di WA. Dan mohon maaf lagi, saya tidak ada tujuan untuk menyinggung atau nyindir siapapun. Saya memang seperti ini cara saya buat konten, yaitu saya terbuka untuk siapapun. Kalaupun ada kesalahan, kalaupun ada apa yang ada di lahan saya akan saya ceritakan dengan terbuka. Itu mungkin jawaban saya untuk tantangan tadi, dan saya akan buktikan. Kalau memang tidak terbukti, kalau memang kesalahan itu dari saya, kalau memang nanti penggunaan sabut kelapa tanpa difermentasi si tanaman ini tidak bisa tumbuh, saya akan tutup channel saya sesegera mungkin. Ketika terlihat perkembangannya si vanili ini memang nggak bisa tumbuh dengan normal, saya akan tutup channel saya dan saya akan ganti jadi YouTuber, tidak jadi lagi YouTuber di vanili. Tapi saya tidak mengharap, sebenarnya saya tidak mengharap gaji dari YouTube. Kalau mengharap, saya memang ada harapan ya, terus terang jujur saya ada harapan, saya pingin juga sih punya gaji besar dari YouTube. Cuma kalau saya memang ngejar gaji dari YouTube, saya sudah ganti konten dari kemarin-kemarin. Saya tidak di vanili. Saya sudah punya gaji, mungkin bulannya sudah 50 juta lebih mungkin bisa. Tapi saya tidak mau itu. Karena apa? Banyak petani-petani binaan saya di luar daerah yang masih berharap untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang saya beri hanya ilmu sederhana ataupun ilmu praktek saya secara langsung di lahan. Saya bukan seorang yang sekolah tinggi atau yang ngerti tentang bidang pertanian, itu bukan. Saya hanya mengajarkan pada petani saya tentang apa yang saya praktekkan selama ini dan apa hasil yang saya praktekkan selama ini, itu yang saya ajarkan ke petani-petani yang saya bina. Oke, lanjut untuk pembahasan tentang sebenarnya berkaitan dengan tantangan tadi, tapi saya sedikit menjelaskan tentang mulsa dari sabut kelapa. Sebenarnya penggunaan sabut kelapa itu memang selama ini cukup jadi kontroversi juga sih ya. Karena apa? Kandungan zat tanin yang ada di
dalam sabut kelapa, dan zat tanin itu bisa menghambat untuk penyerapan unsur hara bagi tanaman yang mungkin tanaman itu di media yang sangat terbatas nih. Hanya misalkan kita menggunakan tanam menggunakan pot dengan media tanam kokopit atau sabut kelapa di dalam pot, itu memang akan menghambat pertumbuhan atau penyerapan unsur hara untuk tanaman itu sendiri. Cuma kalau saya tanam dengan sistem konvensional seperti ini, akar akan cukup luas kemana-mana, sedangkan zat tanin yang ada di sabut kelapa ini tidak akan bertahan lama. Adanya zat tanin ini nanti ketika sudah kena panas hujan, zat tanin ini kan hilang. Jadi kita biarkan juga beberapa bulan, zat tanin ini akan hilang dengan sendirinya ketika kena panas hujan. Dan untuk zat tanin ini enggak seberapa pengaruh untuk dijadikan sebagai mulsa tanaman vanili. Sebenarnya yang lebih bagus sebenarnya penggunaan itu yang sudah agak lapuk atau udah lama. Tapi karena ini saya ada tantangan penggunaan sabut kelapa yang utuh tanpa fermentasi, ini sekalian saya gunakan yang baru dikupas, yang masih mentah, ini yang langsung saya gunakan. Lalu apa sih bahayanya? Kenapa saya selama ini sering bilang boleh menggunakan sabut kelapa, tapi gunakan sabut kelapa yang sudah lama atau sudah lapuk? Karena apa? Yang lebih bahaya itu bukan zat taninnya yang ada di dalam sabut kelapa, tapi yang berbahaya itu saat-saat sabut kelapa itu masuk ke fase pembusukan. Fase pembusukan pasti setiap tanaman, setiap barang basah ketika akan melalui pembusukan pasti akan timbul jamur. Jamur itulah yang akan berbahaya bagi vanili, bukan zat taninnya. Kalau zat tanin tidak seberapa berpengaruh. Sampai yang pohon kelapa di belakang itu ambil semua. Nasib hidup orang petani, sengsara asing lawange. Bangun pagi seng sampat mandi, angkat cangkul pergi ke Kongo. Ini nasib orang petani.